Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang diagram. Dalam UML, model direpresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Sebuah diagram memberikan pandangannya tentang bagian yang realitas. Ada beberapa diagram yang menggunakan fungsional, ada juga contoh diagram yang menunjukkan struktur sistem, tetapi spesifikasinya menerapkan implementasi yang konkret. Selanjutnya saya akan menjelaskan 14 diagram. Diagram UML yang pertama yaitu ada kelas diagram. Sama seperti konsep diagram kelas berasal dari model atau conceptualing dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Konsep ini digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem. Kemudian, diagram yang kedua yaitu objek diagram. Sebuah diagram menunjukkan gambaran nyata dari suatu sistem pada eksekusi tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu paket diagram. Paket diagram merupakan kelompok diagram atau elemen model sesuai dengan sifatnya, seperti kohesi fungsional. Kemudian yang keempat, komponen diagram. Sebuah komponen independen, unit yang dapat menyediakan layanan atau pengguna komponen ini. Hubungan antara konsep berorientasi objek dan konsep berorientasi komponen. Konsep-konsep ini dapat digabungkan dengan cara apapun saat diperlukan. Saat menentukan sebuah komponen dapat memodelkan dua tampilan secara eksplisit. Kemudian yang kelima yaitu komposisi struktur diagram. Komposisi struktur diagram ini memungkinkan dekomposisi hierarki dari bagian-bagian sistem. Dapat menggunakan struktur komposisi diagram true untuk menggambarkan struktur internal kelas atau komponen secara terperinci. Kemudian yang keenam yaitu development diagram. Topologi perangkat keras yang digunakan dan sistem runtime yang ditetapkan dapat diwakili oleh penerapan diagram ini. Perangkat keras yang mencakup unit permodelan dalam bentuk node serta komunikasi hubungan antara node. Sistem runtime itu sendiri akan diterapkan ke dalam sebuah node. Kemudian yang ketujuh yaitu profil diagram. Dengan menggunakan profil diagram dapat memperluas UML itu sendiri untuk memperkenalkan konteks diagram lain. Misalnya kita menggunakan profil untuk menghasilkan konsep Java Enterprise Beans. Kemudian diagram yang ke-8 yaitu use case diagram. Use case diagram UML memberikan diagram untuk pengguna yang memungkinkan kebutuhan dari kasus yang dipenuhi oleh suatu sistem. Diagram ini menjelaskan si pengguna itu fungsionalitas sistem, tetapi tidak membahas detail spesifikasi implementasinya. Kemudian yang diagram ke-9 yaitu mesin diagram. Mesin diagram ini merupakan teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Diagram ini menjelaskan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk kemungkinan status dan status transisi yang dipicu oleh berbagai kegiatan. Kemudian yang diagram ke-10 yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan permodelan proses dalam bentuk apapun menggunakan activity diagram. Misalnya activity diagram menunjukkan tindakan mana yang perlu dilakukan seorang siswa untuk berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Kemudian activity diagram juga mempunyai mekanisme aliran kontrol secara mekanisme yang dapat mengkoordinasikan tindakan membuat suatu aktivitas, yaitu suatu proses. Kemudian diagram yang ke-11 yaitu sequence diagram
atau diagram urutan yang menggambarkan interaksi antara objek untuk mengisi tugas-tugas tertentu. Kemudian yang ke-12 yaitu communication diagram. Communication diagram lebih berfokus pada hubungan komunikasi antara mitra interaksi, bukan pada urutan kronologis dari pertukaran pesan. Contohnya diagram ini dapat menunjukkan jelas sama siapa mereka berinteraksi. Kemudian diagram ke-13 yaitu timing diagram. Timing diagram yaitu secara eksperitis menunjukkan perubahan keadaan interaksi mitra yang dapat terjadi karena akibat waktu dari pertukaran pesan. Selanjutnya yang ke-14 interaction overview diagram. Diagram ini memiliki model hubungan antara proses interaksi yang berbeda dengan mengatur diagram interaksi individu. Contohnya diagram urutan, diagram komunikasi, communication diagram maksud saya, terus timing diagram, kemudian seperti diagram-diagram tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Hal ini juga membantu proses interaksi membantu proses interaksi berlangsung untuk memodelkan aliran kontrol, konsep dari activity diagram yang akan dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.